Oke, kali ini kita akan membahas tentang struktur data. Jadi, struktur data itu terdiri dari beberapa bagian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur data bagian array. Jadi, apa itu array? Jadi di sini jelaskan bahwa array itu merupakan struktur data yang penting dalam pemrograman untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Terdapat ada dua jenis array, yaitu satu dimensi dan dua dimensi. Apa itu array satu dimensi? Di sini dijelaskan bahwa array satu dimensi merupakan kumpulan data yang tersusun secara linear, seperti sebuah daftar atau list yang berurutan. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses menggunakan satu indeks yang dimulai dari 0. Misalkan, jika kita memiliki array nilai siswa, kita bisa mengakses nilai siswa pertama dengan indeks 0, nilai siswa kedua dengan indeks 1, dan seterusnya. Array satu dimensi sangat berguna untuk menyimpan data seperti daftar nilai siswa, daftar penjualan harian, daftar harga barang atau nomor telepon, dan banyak lagi. Dan bagaimana untuk array dua dimensi? Di sini dijelaskan bahwa array dua dimensi itu merupakan pengembangan dari array satu dimensi yang memungkinkan data disusun dalam format baris dan kolom seperti matriks. Mirip seperti sebuah tabel ya atau matriks. Untuk mengakses elemen array dua dimensi, kita membutuhkan dua indeks yang menunjukkan posisi baris dan kolom. Array dua dimensi sangat efektif untuk menyimpan data yang memiliki hubungan baris dan kolom. Seperti nilai siswa per kelas, itu di mana baris mewakili siswa dan kolom mewakili mata pelajaran. Data penjualan per bulan per cabang, atau bahkan untuk membuat papan permainan seperti catur. Itu kita bisa menggunakan array dua dimensi. Oke, jadi apa perbedaan array satu dimensi dan array dua dimensi? Perbedaan utama antara kedua array ini terletak pada penyusunan dan pengaksesan datanya. Array satu dimensi itu bersifat linear, sehingga hanya membutuhkan satu indeks untuk mengakses elemennya. Sedangkan array dua dimensi itu membutuhkan dua indeks untuk mengakses elemennya. Dalam implementasinya, array dua dimensi itu membutuhkan perulangan bersarang atau nest loop untuk memproses seluruh elemennya. Sementara array satu dimensi itu cukup dengan satu perulangan saja. Pemilihan jenis array yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data yang akan disimpan dalam program. Oke, kita akan langsung membahas atau langsung mencoba saja. Kita mengaplikasikan array satu dimensi dan dua dimensi dalam codingan berikut. Oke, di sini kita sudah berada di studio. Oke, di sini kita sudah berada di Visual Studio Code. Kita menggunakan bahasa C++ untuk kali ini. Jadi di atas itu kita menggunakan library include UStream, di bawahnya juga Conio. Itu fungsinya untuk clear ya, supaya nanti pada saat kita panggil di bawah, itu nanti tampilannya clear, bersih. Nah, di sini di in main-nya. Di sini kita pakai struct. Di sini void yang pertama itu ada array satu dimensi. Di sini kita menggunakan sistem supaya pada saat dipanggil itu bersih. Kita cout array satu dimensi, terus di sini int kita deklarasikan ukurannya. Kita masukkan ukurannya mau berapa untuk arraynya. Terus kita kasih limit maksimal 100 elemen supaya tidak begitu berat. Terus di sini kita cout masukannya itu mau berapa angka. Terus di sini kita membuat looping. Itu ukurannya di sini ukurannya kita inputan ukurannya di looping hingga angka ke berapa yang akan kita inginkan. Terus sini tampilkan hasil di cout, jadi angka yang sudah kita masukkan di array tersebut. Di sini di looping juga untuk menampilkan inputan yang sudah kita masukkan. Seperti ini untuk loopingnya. Terus di sini kita menggunakan cout enter untuk kembali ke menu. Jadi kita akan kembali ke menu utama. Nanti kita akan deklarasikan langsung ya. Kita contohkan langsung. Di sini untuk void array dua dimensi itu tidak jauh berbeda. Cuma di sini bedanya setelah deklarasi baris dan kolom, di sini kita input juga baris dan kolomnya. Jadi kita menginputkan baris dan kolom secara bersamaan. Di sini kita deklarasikan juga matriksnya. Untuk maksimalnya itu untuk 10 kali 10 ya. Supaya tidak terlalu besar nantinya.
Terus di sini kita masukkan data, itu barisnya berapa dan kolomnya berapa. Dan di sini kita menggunakan perulangan hingga matriks yang kita masukkan itu sesuai dengan yang sudah kita masukkan sesuai jumlah barisan kolom di atas. Terus di sini tampilan hasilnya juga kita matriks yang dimasukkan itu di sini di looping lagi. Di sini looping baris dan kolomnya sehingga nanti membentuk matriks sesuai baris di sini menggunakan integer i, deklarasi i dan j. Jadi di sini kirinya i itu baris dan j-nya itu kolom. Itu akan berulang sampai jumlah matriks sesuai yang kita inginkan di atas. Oke, ini untuk tekan enter seperti biasa. Kita juga menggunakan get supaya lebih rapi juga. Oke, lanjut untuk contoh soal. Di sini di contoh soal itu saya ada dua contoh soal. Yang pertama contoh soal untuk 1 dimensi dan yang kedua itu contoh soal untuk 2 dimensi. Di sini ada contoh soal toko buah dan nilai siswa. Oke, kita langsung saja ke codingan untuk soal yang pertama dulu. Di sini soal yang pertama yaitu menganalisis penjualan toko buah. Di sini kita deklarasikan dulu jumlah harinya. Jadi kita akan menganalisis untuk beberapa hari. Jadi kita tentukan dulu di sini kita masukkan jumlah harinya sesuai keinginan kita. Kita akan mencatat atau menganalisis beberapa hari yang akan kita analisis nanti. Terus di sini ada kita masukkan integer penjualannya 100. Terus total penjualannya 0 dan hari terbaiknya 0. Kita deklarasikan dulu di sini sehingga nanti kita panggil di bawahnya. Lalu kita membuat looping. Jadi integer i sama dengan 0 dan i jumlah hari. Jadi kita tentukan dulu jumlah harinya itu mau berapa sehingga nanti dia melooping terus sesuai dengan inputan jumlah hari yang sudah kita masukkan di atas. Di sini. Lalu ini proses analisisnya. Total penjualannya itu kurang lebih penjualan I. Penjualan I-nya berapa? Jika penjualan I-nya itu lebih kecil, maka itu merupakan lebih besar dari penjualan, maka itu adalah hari terbaik. Hari terbaiknya itu ya I-nya ini. Oke, di sini hasil analisis penjualan. Nah, di sini hasilnya itu total penjualannya berapa? Total penjualan itu ada di sini. Dideklarasikan di sini berapa buah. Terus juga rata-rata penjualannya dalam bentuk float. Jadi dia bisa koma karena total penjualan itu merupakan total penjualan dibagi jumlah hari. Jadi total penjualannya itu berapa, terus kita nginput berapa hari ini. Nah, itu ntar dibagi hasilnya itu rata-rata penjualan. Terus di sini ada penjualan terbanyak. Nah, di sini penjualan terbanyak adalah penjualan yang di atas ini. Penjualan itu jika penjualannya lebih banyak di suatu hari, itu merupakan menjadi hari terbaik di sini. Yaitu buah hari ke berapa? Hari terbaik sudah di sini dideklarasikan ya. Hari terbaiknya tuh terdapat jika penjualannya itu paling banyak dalam semua hari pada data yang kita analisis. Oke, ini kita pindah ke soal yang kedua. Di sini ada analisis nilai siswa. Nah, di sini kita deklarasikan juga jumlah kelas dan jumlah siswa. Sudah kita jelaskan tadi pada PPT, yaitu jumlah kelas itu kita masukkan jumlahnya mau berapa, terus juga masukkan jumlah siswa per kelas. Itu jumlah siswa. Di sini kita masukkan dua inputan. Di sini kita deklarasikan nilainya 10 dan 10. Float berarti nanti hasil akan ada komanya, itu rata-rata kelas. 10 sama dengan kurawal 0. Di sini kita buat loopingan. Jadi jumlah kelas itu masukkan nilai untuk kelas. Nah, untuk nilainya berapa? Terus kita nanti dibuat looping lagi di dalam sini yang nantinya akan menemukan rata-ratanya. Di sini ada hasil analisisnya. Ya, kita menggunakan float rata-rata sekolah dan float kelas terbaik. Di sini kita membuat looping lagi di mana integer i sama dengan 0 dan i lebih dari jumlah kelas. Di sini looping terus, jadi rata-rata kelas itu merupakan i plus 1 sama dengan rata-rata kelas, rata kelas di sini. Nanti hasilnya sama dengan rata-rata kelas itu lebih kecil. Jadi rata-rata kelas itu merupakan sebuah, kalau jika kondisi seperti ini dia akan menghasilkan kelas terbaik. Begitupun seterusnya, dan rata sekolah, kelas di sini outputnya dari inputan yang kita masuk yaitu rata-rata sekolah itu berapa,
itu diambil dari atas yang sudah dideklarasikan tadi. Terus juga di sini kelas dengan nilai tertinggi, kelas terbaik ya. Kelas terbaik ini sudah kita deklarasikan di atas dengan kondisi seperti ini ya. Dan di sini tekan kembali untuk menu. Oke, kita langsung aja. Ini kita mainnya kita taruh di bawah. Kita menggunakan do switch ya. Jadi di sini do-nya itu kita mengunci out untuk opsi menunya. Di sini kita deklarasikan dulu pemilihannya sehingga nanti dipanggil di switch ya. Terus switch case 1, case 2 ini sesuai dengan void atau struct di atas. Seperti ini. Dan untuk yang default atau case 4 itu keluar ya, tutup di sini. Oke, kita langsung saja running programnya. Oke, di sini kita sudah running. Ini ada 4 opsi seperti yang di atas tadi. Di sini ya, ini ada 4 opsi. Yang pertama array 1 dimensi. Array 2 dimensi, contoh soal array yang sudah kita jelaskan di sini. Dan tutup itu 4. Ini seperti ini untuk menunya. Langsung saja kita coba untuk menu pertama. Di sini masukkan ukuran array ini untuk array 1 dimensi. Kita masukkan misalkan 3. Ukuran angka ke-1 itu 2, angka kedua itu 4, angka ketiga itu 6. Hasilnya akan seperti ini, dia akan linear ya, menyamping. Oke, kita lanjut untuk contoh yang array 2 dimensi. Nah, kita coba array yang 2 dimensi. Kita misalkan kita pakai 2 dimensi aja. Kita pakai 2 baris dan 2 kolom. Oke, di sini baris 1 dan kolom 1 itu akan kita isi sebanyak 4 kali ya. 2, 4. Oke, selesai. Nah, seperti ini adalah hasil dari array 2 dimensi. Jadi, ini akan menyesuaikan dan ini akan looping terus hingga kondisi ini terpenuhi ya. Jadi, barisnya 2 dan kolomnya 2. Oke, kita balik ke menu. Oke, di sini kita akan langsung ke contoh soal array. Di sini ada 2 soal atau 2 kasus yang akan kita coba. Yang pertama toko buah, yaitu menghitung total penjualan. Nah, di sini ada masukkan jumlah hari pencatatan. Seperti yang udah dibilang tadi, kita akan menganalisis beberapa hari. Misalkan di sini kita 4 hari aja. Nah, di sini masukkan jumlah terjual pada hari pertama, misalkan 5 buah. Pada hari kedua itu 8 buah, hari ketiga 3 buah, dan hari keempat 4 buah. Ternyata di sini sudah dianalisis seperti codingan di atas. Jadi ada beberapa kondisi yang menentukan total penjualan dan rata-rata penjualan hingga penjualan terbanyak pada suatu hari. Itu dijelaskan bahwa di sini ternyata hari kedua itu merupakan hari penjualan terbanyak dalam kondisi di atas. Di sini ya. Total penjualan untuk mendapatkannya itu di sini. Hari total penjualan, terus hari terbaik ya. Hari terbaik itu dia ada di sini. Penjualannya itu kondisinya seperti ini. Jika dia memenuhi, maka dia akan menjadi penjualan terbaik. Terus untuk rata-rata penjualan di sini, jadi total penjualan itu dibagi jumlah hari. Jadi nanti akan tertera di sini. Jadi rata-rata dalam 4 hari kita menjual 5 buah. Karena totalnya ada 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Jadi menu yang kedua itu nilai siswa. Misalkan kita akan memasukkan jumlah kelasnya ada 3 kelas saja. Jumlah siswa per kelasnya itu ada 10. Nah, nilai siswa 1 itu kita akan inputkan misalkan 90, 60, 80, 75, 80, 87, dan kita isi sembarang aja ya. Ya, untuk kelas 2 misalkan isi sembarang aja. Untuk kelas 3 kita isi sembarang juga supaya kita hanya ingin lihat hasil akhir aja. Nah, di sini kita sudah dapat bahwa rata-rata nilai sekolah. Jadi semuanya ini dibagi, semuanya dijumlahkan, nanti dibagi dengan jumlah kelasnya.
hingga menentukan atau menghasilkan angka rata-rata sekolahnya itu 77. Jadi total dari 80,7, 75,9, 75,4 itu dijumlahkan lalu dibagi dengan 3 sehingga nanti hasilnya 77,33. Terus di sini kelas dengan nilai tertinggi itu kelas 1 yaitu 80,7 untuk rata-ratanya. Jadi seperti itu mekanismenya atau cara kerjanya. Dan itu merupakan contoh mudah dari implementasi array. Ya, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan contoh kasus. Ya. Contoh kasusnya seperti tadi yang sudah kita masukkan. Jadi seperti itu untuk penjelasan kali ini, untuk materi array kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi untuk struktur data selain array ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.